Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan buku kami yang berjudul Regulasi Jaminan Keamanan Informasi, yang mana itu berada di bab 6, yaitu bahasan buku yang ada di mata kuliah Jaminan Keamanan Informasi. Yang mana pada buku ini kami akan fokus membahas tentang undang-undang ITE dan beberapa regulasi yang dibuat oleh dunia internasional dalam menjamin keamanan informasi. Kita langsung saja ke materi yang dibahas. Dengan saya sendiri, saya Pak Junsal. Saya Roy Salam Putra. Saya Rizky Ramadan Nusantubis. Saya Muhammad Dwi Almani. Baiklah, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang regulasi jaminan keamanan informasi. Yang pertama yaitu tentang peraturan keamanan informasi di Indonesia. Dalam era digital yang berkembang pesat, Indonesia telah mengadopsi kebijakan dan peraturan untuk melindungi informasi serta transaksi elektronik. Salah satu peraturan yang menjadi kebijakan pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang ITE. Dalam bab ini kita akan membahas secara mendalam tentang peraturan keamanan informasi yang diatur oleh Undang-Undang ITE di Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat, bisnis, dan pemerintah. Pada tahap kedua yaitu tentang Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Undang-Undang ITE di Indonesia diberlakukan pada tahun 2008 sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi yang besar. Tujuan utamanya adalah memberikan landasan hukum bagi penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan terhadap keamanan informasi. Pada awalnya, fokusnya lebih kepada regulasi transaksi elektronik. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan teknologi mendorong perlunya menyesuaikan regulasi keamanan informasi. Pasal 30 sampai 50 Undang-Undang ITE membahas secara rinci tentang keamanan informasi. Beberapa aspek penting yang dicakup melibatkan perlindungan terhadap data pribadi, kewajiban penyedia layanan untuk melindungi keamanan informasi, serta sanksi bagi yang melanggarnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menyampaikan pada teman saya di sini. Implementasi Undang-Undang ITE dan tantangan yang akan dihadapi. Meskipun Undang-Undang ITE memberikan beberapa keuntungan yang penting, implementasinya tidak selalu berjalan dengan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi melibatkan kurangnya kesadaran akan keamanan informasi, keterbatasan sumber daya untuk mematuhi regulasi, dan perbedaan interpretasi Undang-Undang ITE di kalangan pemangku kepentingan. Untuk mengatasi tantangan ini perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait keamanan informasi, sementara bisnis dan masyarakat perlu lebih aktif dalam menerapkan praktik-praktik keamanan informasi yang baik. Regulasi keamanan informasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang ITE sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan dapat diandalkan. Hal ini tidak hanya melibatkan perlindungan data pribadi saja, tapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Dalam menghadapi dunia digital yang terus berkembang, regulasi sangat penting untuk keamanan informasi kita. Hal ini yang menjadi bagian integral dalam melindungi kepentingan individu dan organisasi. Undang-Undang ITE di Indonesia memberikan dasar hukum yang penting untuk mengatasi tantangan keamanan
keamanan informasi. Namun perlu ada upaya terus-menerus dalam meningkatkan implementasi dan kesadaran masyarakat terhadap regulasi ini agar dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan lingkungan digital yang aman dan percaya. Selain undang-undang ITE, ada juga beberapa regulasi dibuat oleh lembaga khusus yang menanggulangi kejahatan cyber di Indonesia. Ada itu sebagai ini, yaitu Indonesia sendiri terdapat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019. Peraturan itu berisi peraturan pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk keamanan informasi. Peraturan ini mewajibkan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik untuk menerapkan keamanan informasi yang memadai untuk melindungi informasi yang akan dibawanya. Kemudian adanya peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016. Peraturan Menteri ini mengatur tentang perlindungan data pribadi, termasuk keamanan informasi. Peraturan ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi yang diperolehnya dari berbagai ancaman keserangan. Kemudian ada satu lagi peraturan Indonesia, yaitu peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara nomor 4 tahun 2021. Peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara ini mengatur tentang manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan ini mewajibkan kementerian atau lembaga untuk menerapkan manajemen keamanan informasi yang memadai untuk melindungi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Sini saya akan menunjukkan yaitu pembahasan tentang regulasi global dalam keamanan informasi. Tidak hanya di dalam negeri, ancaman cyber semakin kompleks, harusnya pemerintah dan organisasi di seluruh dunia untuk merumuskan regulasi yang kuat dalam melindungi data dan privasi. Dalam sumpah berikut ini, kita akan mempelajari regulasi global dalam keamanan informasi dengan mempertimbangkan berbagai undang-undang dan kerangka kerja yang diterapkan di berbagai negara dan wilayah. Berikut ini adalah beberapa regulasi yang dibuat dari hasil kesepakatan dunia internasional. Yang pertama, ada namanya GDPR di dunia Eropa, yaitu General Data Protection Regulation, yang diberlakukan di dunia Eropa menjadi salah satu regulasi keamanan informasi yang paling ketat di dunia. Nah, GDPR ini menetapkan standar tinggi terkait perlindungan data pribadi, memberikan hak kepada individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka. Implementasinya menciptakan tantangan bagi organisasi global yang beroperasi di wilayah Uni Eropa, membutuhkan perubahan dalam praktik pengelolaan data dan perhatian ekstra terhadap keamanan informasi. Nah, yang kedua ada HIPAA di Amerika Serikat, yaitu Health Insurance Portability and Accountability Act. Di Amerika Serikat menetapkan regulasi ketat terkait keamanan informasi kesehatan. Ini menjadi krusial dalam mengatasi keamanan data medis dan melindungi privasi pasien. Organisasi kesehatan di seluruh dunia harus memahami dan mematuhi kesehatan ini, terutama jika mereka berurusan dengan data kesehatan yang tunduk pada jurisdiksi Amerika Serikat. Nah, yang ketiga ada regulasi di Asia dan Amerika Latin. Beberapa negara di Asia dan Amerika Latin telah mengembangkan regulasi keamanan informasi untuk melindungi data dan privasi pengguna. Misalnya India memiliki information technology atau National Security Practice and Personal and Sensitive Personal Data or Information Rules 2011. Sementara Brazil memiliki Legal and Protected Data atau LGBT yang mengatur perlindungan data pribadi. Selain regulasi nasional dan regional, kemudian selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Oke teman-teman, jalan implementasinya. Selain regulasi nasional dan di regional dan negara antar negara, ada regulasi yang menjadi standar internasional, di mana yang diatur di seluruh secara luas untuk manajemen keamanan informasi, yaitu regulasi yang namanya ISO atau ISO 22001.
Sama seperti di negara Indonesia, implementasi soal regulasi penontonan juga menghadapi tantangan. Dan berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan regulasi di dunia internasional. Yang pertama adalah kepatuhan multijurisdiksi. Organisasi yang beroperasi di beberapa jurisdiksi seringkali dihadapkan pada tuntutan regulasi berbeda. Mereka harus berinvestasi dalam pemahaman dan pemenuhan konsep tentang informasi yang berlaku di setiap negara atau wilayah di mana mereka beroperasi. Jadi setiap negara itu berbeda regulasi, jadi tergantung kebijakan Indonesia. Terus yang kedua, perbedaan budaya dan hukum. Setiap negara memiliki budaya, etika dan sistem hukum yang berbeda-beda. Jadi regulasi dari keamanan ini bisa sedikit menghadapi kendala di aspek perbedaan budaya tersebut. Yang ketiga adalah evolusi ancaman cyber. Evolusi ancaman cyber ini bergerak lurus dengan semakin pesatnya peningkatan teknologi. Jadi semakin canggih dunia, semakin besar juga ancaman di hadapan dunia. Oke, yang materi yang terakhir, regulasi global atau kesepakatan dan kerjasama global untuk membentuk sebuah regulasi keamanan dan informasi ini menghasilkan sebuah kesempatan besar yang mana itu mencakup dari kerjasama internasional, inovasi teknologi dan keamanan, dan pemberdayaan pengguna. Jadi nggak cuma menghasilkan sebuah aturan atau regulasi, hubungan antar negara juga menghasilkan sebuah kerjasama internasional yang baik. Itu bisa juga menghasilkan sebuah lapangan pekerjaan. Oke teman-teman, segitulah materi yang kami sampaikan dalam bab ke-6 tentang regulasi, di mana di dalam sebabnya hanya membahas tentang peraturan yang dibuat di negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Sekian dari kami, semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.